Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali kita berjumpa pada pagi hari ini melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kehidupan kita semuanya. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, hati kami sungguh melimpah dengan ucapan syukur dan terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan pada kami untuk kami jalani sepanjang hari ini. Berkati urapi firman-Mu yang disampaikan sehingga menjadi pelita terang dan kekuatan bagi jalan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kembali kita akan membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas pasal yang kelima ayat 4-6. Lukas pasal yang kelima ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui ayat yang kita baca dan dengarkan pagi hari ini, kita akan berbicara kembali mengenai mengubah masalah menjadi berkat. Mengubah masalah menjadi berkat. Berbicara tentang masalah, setiap orang memiliki masalahnya masing-masing. Dalam kehidupan yang kita jalani, selagi kita masih bernapas, kita akan berhadapan dengan berbagai masalah, baik itu masalah dalam rumah tangga kita, masalah dalam usaha pekerjaan kita, masalah dalam studi kita, masalah dalam aktivitas kegiatan yang kita jalani sepanjang hari ini, sepanjang hidup kita. Oleh karena itu Tuhan Yesus mau supaya kita mengubah masalah menjadi berkat dalam kehidupan kita. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan pada pagi hari ini, melalui pengalaman Simon dan teman-temannya, kita akan belajar bagaimana mengubah masalah menjadi berkat. Mengubah masalah menjadi berkat. Kita mengubah masalah menjadi berkat menurut Lukas pasal 5 adalah sebagai berikut. Yang kedua, yaitu mentaati firman-Nya. Yang pertama, kita mempersilakan Tuhan Yesus hadir. Lalu yang kedua, kita mentaati firman-Nya. Dengan mentaati firman-Nya, maka masalah kita dapat berubah menjadi berkat bagi kehidupan kita. Kalau kita perhatikan dari ayat yang kita baca, kalau kita baca di dalam Lukas pasal yang kelima, dalam pelayanannya, setelah Yesus menyampaikan beberapa pengajarannya, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Lalu apa jawaban Simon? Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan ketika kita perhatikan bagaimana Simon menuruti perintah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dalam ayat selanjutnya yang terjadi adalah ketaatan mereka itu mengakibatkan mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka dikatakan mulai koyak. Bahkan bukan hanya itu saja, dalam Lukas pasal 5 ayat 9 dikatakan karena begitu banyaknya ikan yang mereka tangkap, karena mereka taat kepada apa yang dikatakan diperintahkan Yesus ketika disuruh untuk menebarkan jala, lalu mereka mentaati, mereka menebarkan jala, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Bahkan dikatakan semua orang saat itu melihatnya menjadi takjub dikatakan akan peristiwa itu. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Simon dan kawan-kawannya telah mengubah masalah mereka menjadi berkat dengan apa? Dengan mentaati firman-Nya. Apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan, diucapkan oleh Yesus, mereka taati. Ketika mereka taati perintahnya, apa yang terjadi pada saat itu? Perahu mereka dikatakan hampir tenggelam, bahkan jala mereka dikatakan mulai koyak.
dan itu terjadi karena ketaatan mereka kepada firman yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, sehingga mereka mendapatkan tangkapan yang begitu banyak dan begitu melimpah dalam hidup mereka. Dan itu bukan hasil dari kekuatan mereka, bukan hasil dari kerja keras mereka, tetapi dari hasil ketaatan mereka akan firman-Nya, akan perintah, ucapan dan perkataan dari Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita ubah masalah menjadi berkat dalam hidup kita dengan cara yang kedua, mentaati firman-Nya. Apa yang dikatakan, diperintahkan, diucapkan oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya, mari kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus, dalam kehidupan ini mungkin kita pernah mendengar tentang seseorang yang belum pandai memasak. Karena dia belum pandai memasak, dia mau belajar untuk memasak. Dengan cara apa? Dia membeli sebuah buku resep makanan. Lalu ketika dia beli buku resep makanan tersebut, kemudian orang tersebut mengikuti semua petunjuk yang ada dalam resep masakan tersebut. Dan sebagai hasilnya, apa yang terjadi ketika setiap petunjuk yang dia baca dan dia lakukan, dia taati, akhirnya apa yang terjadi? Sebagai hasilnya, dia membuat masakan yang begitu enak dan begitu lezat. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Alkitab lebih dari sekedar buku. Dia merupakan lebih daripada buku-buku yang lain dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu, Alkitab adalah firman Tuhan, perkataan Allah sendiri. Tuhan bicara kepada kita melalui yang tertulis, melalui Alkitab. Oleh karena itu bagi kita, Alkitab itu bukan hanya sekedar buku. Allah bicara kepada kita melalui Alkitab, melalui yang tertulis. Jika kita mentaati firman Tuhan tersebut, maka masalah kita dapat terselesaikan dengan baik dan berkat Tuhan Yesus melimpah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita jadikan firman-Nya yang kita tahu melalui Alkitab, melalui pelajaran atau perenungan kita dalam Alkitab dan yang kita dengarkan. Mari kita jadikan itu sebagai penuntun dalam kehidupan kita untuk menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini. Maka kita akan melihat Tuhan Yesus akan mengubah masalah dan berbagai masalah menjadi berkat bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan Yesus. Kami mau belajar untuk mengubah masalah menjadi berkat dalam kehidupan kami dengan cara mentaati firman-Mu Tuhan Yesus yang kami dengar dan yang kami baca, yang kami pelajari Tuhan. Sehingga kami akan lihat Tuhan Yesus hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan melalui rumah tangga kami, melalui usaha pekerjaan kami, melalui sekolah, melalui aktivitas kegiatan kami. Kami percaya kalau kami hidup dituntun oleh firman-Mu Tuhan Yesus, maka kami akan lihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa, kuasa Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Berkati bangsa negara kami Indonesia Tuhan Yesus dalam segala sesuatu yang digumulkan akibat pandemi ini Tuhan Yesus. Kami berdoa berkati presiden, wakil presiden, menteri-menteri yang ada Tuhan. Berkati mereka Tuhan Yesus, semua pemimpin yang ada yang dipercaya memimpin bangsa ini, yang ada di pusat, di daerah, semuanya bekerja sama satu dengan yang lain, memberi yang terbaik buat rakyat yang mereka pimpin Tuhan Yesus, sehingga sosial, budaya, ekonomi, politik, keamanan tetap tercipta, terjaga dengan baik sekalipun masih ada pandemi Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini Tuhan Yesus buat anak Tuhan, umat Tuhan secara khusus, berkati yang digembalakan oleh Pak Amin dan kami semuanya yang ada pada saat ini mendengar renungan ini. Berkati kami dalam rumah tangga, usaha pekerjaan, studi kami, berkati kami dalam aktivitas panjang hari ini. Damai sejahtera, sukacita Tuhan yang daripada-Mu Tuhan Yesus menyertai kami. Segala berkat yang terbaik yang Kau janjikan dalam firman-Mu menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.